Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Helena Nenunui. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi di bab 3 yang berjudul tentang perkembangan psikososial masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak sebagai fase awal dalam perjalanan manusia menuju kedewasaan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dasar-dasar perkembangan individu. Di tengah proses pertumbuhan fisik yang pesat, aspek psikososial juga memainkan peran utama dalam membentuk karakter, sikap, dan pandangan anak tentang diri mereka dan dunia sekitar. Baik yang berikut tentang landasan teori perkembangan psikososial. Landasan teori perkembangan psikososial masa kanak-kanak adalah kerangka konseptual yang membantu kita memahami dan mengartikan perubahan sosial, emosional, dan kognitif yang terjadi pada anak selama periode ini. Baik yang berikut tentang teori Erikson tentang perkembangan psikososial. Erik Erikson mengartikan psikososial sebagai perkembangan yang terkait dengan aspek emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia. Baik yang berikut tentang tahapan-tahapan perkembangan psikososial menurut Erikson. Tahapan-tahapan perkembangan psikososial menurut Erikson yaitu yang pertama, kepercayaan dan ketidakpercayaan sejak lahir sebelum 1 tahun. Yang kedua, otonomis dan rasa malu dan keraguan, yaitu usia 1-3 tahun. Yang ketiga, inisiatif dan rasa bersalah, yaitu usia 3-6 tahun. Yang keempat, industri dan rasa rendah diri, yaitu usia 6-12 tahun. Yang kelima, identitas dan kekacauan peran, yaitu usia remaja. Yang keenam, intimasi dan isolasi, yaitu usia dewasa awal. Yang ketujuh, generativitas dan stagnasi, yaitu usia parubaya. Yang berikut integritas dan putus asa, yaitu usia tua. Yang berikut tentang identitas dan perkembangan sosial. Identitas dan perkembangan sosial pada masa kanak-kanak merupakan dua aspek yang saling terkait dan sangat signifikan dalam proses pertumbuhan individu. Yang berikut tentang pembentukan identitas diri pada anak. Proses ini melibatkan beberapa aspek, yaitu pemahaman tentang diri sendiri, peran dalam keluarga, interaksi dengan teman sebaya, pengalaman sekolah dan prestasi, kepentingan dan hobi, pengaruh budaya dan nilai, dan refleksi diri. Yang berikut tentang interaksi sosial dan keterampilan sosial. Hubungan interaksi sosial dan keterampilan sosial memiliki beberapa aspek, yaitu pembelajaran melalui interaksi, pengembangan empati, resolusi konflik, bentuk diri identitas, kemampuan beradaptasi, dan pengembangan persahabatan. Baik yang berikut perkembangan emosi dan pengelolaan emosi. Perkembangan emosi dan pengelolaan emosi adalah dua pilar penting dalam perjalanan psikososial manusia, termasuk pada anak-anak. Yang berikut, pengenalan emosi pada kanak-kanak. Proses ini melibatkan beberapa aspek, yaitu pengenalan nama emosi, ekspresi emosi, memahami penyebab emosi, empati, pengelolaan emosi dasar, dan pentingnya komunikasi. Baik yang berikut tentang regulasi emosi pada anak. Regulasi emosi merupakan salah satu pendekatan yang bisa diterapkan untuk membantu anak memenuhi kebutuhan emosionalnya. Beberapa aspek yang terlibat dalam regulasi emosi yaitu yang pertama, pengenalan emosi. Yang kedua, strategi pengelolaan. 3, ekspresi yang tepat. 4, pemecahan masalah. 5, penggunaan bahasa. 6, empati. 7, dukungan dalam pembelajaran. Yang berikut pembentukan moral dan etika. Pembentukan moral dan etika merupakan proses penting dalam pengembangan psikososial anak yang membentuk dasar nilai-nilai dan pandangan mereka tentang apa yang benar dan salah dalam interaksi sosial. Yang berikut, konsep moralitas dalam masa kanak-kanak. Proses ini melibatkan beberapa aspek penting, yaitu pemahaman awal tentang aturan, empati dan perasaan, pentingnya keadilan, perbandingan moral, peran model, dan penerapan nilai dan tindakan. Yang berikut,
Penerapan nilai moral dalam kehidupan anak. Penerapan nilai moral dalam kehidupan anak merupakan langkah penting dalam membentuk karakter dan perilaku mereka. Beberapa aspek penting dalam penerapan nilai moral yaitu konsistensi, tanggung jawab pribadi, empati dan perhatian, kepedulian sosial, kemampuan menghadapi dilema, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, refleksi dan pembelajaran, dan pengaruh lingkungan. Yang berikut bermain dalam pembelajaran sosial emosional. Dalam konteks ini, bermain tidak hanya sekadar mengasah keterampilan fisik, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional sangat penting. Yang berikut, permainan sebagai media pembelajaran sosial emosional. Dalam konteks pendidikan, permainan menyediakan cara yang interaktif dan menyenangkan untuk mengajarkan nilai-nilai, etika, serta kemampuan interpersonal yang sangat penting. Yang berikut pembelajaran konflik dan kerjasama melalui permainan. Pembelajaran konflik dan kerjasama melalui permainan merupakan pendekatan yang efektif dalam mengajarkan anak tentang interaksi sosial yang sehat dan produktif. Yang berikut pengaruh lingkungan keluarga dalam perkembangan psikososial. Masa kanak-kanak menandai periode signifikan dalam proses perkembangan. Pertumbuhan biologis dan fisik berlangsung dengan kecepatan yang mengagumkan. Sementara dari sudut pandang sosial, anak masih mengaitkan diri mereka erat dengan lingkungan yang akrab, terutama keluarga. Yang berikut, peran orang tua dalam membentuk perkembangan psikososial. Peran orang tua dalam proses ini sangat beragam dan berpengaruh pada perkembangan anak dalam beberapa aspek, yaitu model perilaku sosial, pemberian kasih sayang dan perhatian, batas-batas dan disiplin yang sehat, stimulasi kognitif dan emosional, dukungan dalam eksplorasi dan kemandirian, pembentukan nilai dan etika, pembinaan hubungan dengan teman sebaya, dan pemberian dorongan dan pujian. Yang berikut dinamika keluarga dan perkembangan anak. Perkembangan anak merupakan perjalanan yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, keluarga yang mereka tumbuh dan berkembang. Yang berikut peran sekolah dalam perkembangan sosial dan emosional. Peran sekolah sangat penting dalam membantu mengembangkan aspek sosial dan emosional anak, memberikan lingkungan yang mendukung interaksi sosial yang sehat, serta memfasilitasi pembelajaran keterampilan emosional yang penting bagi anak. Baik, yang berikut tentang lingkungan sekolah dan interaksi sosial. Lingkungan sekolah memiliki peran penting strategi dalam membentuk karakter, identitas anak, dan interaksi sosial anak. Melalui interaksi dalam lingkungan sosial, anak belajar mengembangkan keterampilan berinteraksi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang sehat. Interaksi sosial di sekolah juga memainkan peran dalam membentuk nilai-nilai sosial dan etika anak. Yang berikut program pendidikan untuk pengembangan sosial dan emosional. Adapun bentuk-bentuk program pengembangan sosial emosional anak, yaitu pengembangan keterampilan sosial, pembelajaran yang empati, manajemen emosi, pengembangan keterampilan penyelesaian konflik, penguatan diri dan kepercayaan diri, pentingnya kerjasama dan keterlibatan, aktivitas kreatif dan ekspresi emosional, dan pendidikan anti-bullying. Yang berikut, tantangan dan hambatan perkembangan psikososial. Masa kanak-kanak merupakan periode di mana anak memasuki fase yang sepenuhnya baru dalam kehidupan mereka. Baik, yang berikut tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan psikososial masa kanak-kanak. Yang pertama, lingkungan keluarga. 2. Interaksi teman sebaya. 3. Lingkungan sekolah. 4. Media dan teknologi. 5. Kondisi sosial ekonomi. 6. Budaya dan nilai-nilai. 7. Pengalaman trauma atau stres. 8. Pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler. 9. Dukungan orang dewasa lainnya. 10. Kejadian dalam masyarakat.
Yang berikut, hambatan internal dan perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial masa kanak-kanak terdapat banyak hambatan internal yang mampu memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap prosesnya. Yang berikut, intervensi dan pendukung perkembangan psikososial. Intervensi dan pendukung dalam perkembangan psikososial merupakan pendekatan yang esensial dalam memastikan bahwa anak mengalami pertumbuhan sosial dan emosional yang sehat. Yang berikut, strategi intervensi untuk mengatasi hambatan. Strategi intervensi untuk mengatasi hambatan dalam perkembangan psikososial anak merupakan upaya yang mendalam untuk membantu mereka menghadapi tantangan emosional dan sosial dengan lebih baik. Baik, yang berikut, peran masyarakat dalam mendukung perkembangan psikososial. Ada beberapa aspek kunci dalam peran masyarakat tersebut, yaitu 1. Model perilaku, 2. Pendidikan dan kesadaran, 3. Pengakuan terhadap perbedaan, 4. Aktivitas sosial dan komunitas, 5. Bantuan dalam krisis, 6. Lingkungan aman, 7. Pengembangan keterampilan sosial, 8. Pemberian nilai dan etika. Sekian saja materi dari saya. Terima kasih.